Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding Tackle. Breaking news, Cristiano Ronaldo dilaporkan akan mengakhiri mogok bermainnya setelah Al Nassr menyelesaikan isu terkait pembayaran gaji karyawan klub yang tertunda, otonomi manajemen, hingga ketidakpuasan terhadap investasi dari danantaranya Saudi yaitu PIF. Wah, Dan berarti juga Ronaldo dijadwalkan kembali bermain pada akhir pekan ini menghadapi Al-Fateh. waduh, berarti untung saja nggak sampai drama ini berkepanjangan ya, Sen ya. Iya, dan juga Ronaldo akan melewatkan match knockout pertama AFC ya. Jadi dia itu kembalinya nanti untuk pertandingan di akhir pekan yaitu di Liga. Di Liga. Wah, berarti ini kabar baik ya, Sen ya. Karena seperti yang kita duga kan kalau dramanya terus-menerus makin besar itu kan ada spekulasi bahwa Ronaldo ini akan digantung sama Al Nassr sampai akhir musim ya. Tetapi akhirnya Cristiano Ronaldo bisa comeback main lagi membela Al Nassr nih, Sen. Seperti apa ya? Dia itu seperti mengabulkan permintaan para fans yang kemarin membawa nomor 7 Oh ya, nomor 7 di poster nomor tribun ya. 7 Ronaldo, kemudian dari apa selebrasinya Angelo juga, Angelo atau Angulo gue lupa lah pokoknya yang kemarin nyetak gol, dia kan selebrasinya siu Shoe gitu, ya, betul ya. seakan-akan merindukan Ronaldo karena dia akan Betul. merindukan lu harusnya main, ini ada penalti nih, Wah, bener. masa vouchernya dikasih orang gitu. Dan mungkin itu alasan dia kembali. Tapi ini jangan-jangan apakah absennya kemarin dua laga Ronaldo itu karena menghindari debutnya Benzema sama debutnya El Nesri ya? Sedang, apakah Al Nassr kan melawan El Nesri harusnya kan? Menurut gue sih gagal brainstorming aja ya. Dia Oh, dia tidak bisa menemukan tema yang bagus untuk podcast. jadi ujung-ujungnya waduh main lagi. Tapi jujur ini kabar baik banget karena gue juga berharap bahwa jika ini adalah musim terakhir atau ada tersisa satu musim lagi Cristiano Ronaldo di Al Nassr, gue berharap kasih kalau ya the last dance ya, kasih the last dance yang benar-benar terbaik gitu Sen. Ibaratnya ini adalah momen-momen terakhir kita menyaksikan seorang Cristiano Ronaldo bermain sepak bola Sen, sebelum akhirnya pensiun kan. Iya, tapi kita tidak tahu juga sepertinya Ronaldo masih akan memperpanjang kontraknya ya. Kalau memang sampai akhir kontraknya di Al Nassr itu belum 1.000 gol sepertinya, walaupun dia sudah di umur 41 gitu. Karena Iya. itu juga mungkin merupakan salah satu keinginannya juga di mana dia kan pengen bermain satu klub dengan anaknya ya. Oh iya Mungkin iya. Ronaldo Junior itu debut profesional, debut seniornya di Al Nassr Di Al mungkin Nassr wah. Wah ini gitu, bakal atau keren. mungkin berapa bulan atau cuma setengah musim gitu. Itu Mm-mm. mungkin untuk apa? Untuk mencapai salah satu impiannya dia gitu. Iya ya bermain di klub yang sama dengan anaknya sendiri ini Dengan bakal jadi sendiri. pencapaian yang luar biasa sih. Nanti Bakal kita jadi akan historis melihat banget ya. rebutan bola ketika penalti. Ah bener. Siapa yang nendang? Siapa yang Tapi nendang? kayaknya udah di briefing saya nih. Bener Ronaldo Junior itu kamu sebisa mungkin diving di kotak penalti. Nanti Abah yang ambil Iya. penaltinya. Seperti itu kita kita tunggu saja ya. Tapi Kita ini tunggu juga saja. kabar positif lah karena dari apa ya dari 2 minggu kemarin setelah Ronaldo memutuskan untuk pergi dan tidak membela Al Nassr, banyak sekali pemberitaan buruk tentang Cristiano Ronaldo ya. Mm-mm. Terus juga kan kita lihat performanya jika dia memang masih ingin bermain di Piala Dunia. Iya betul. Walaupun dia ngomong Piala Dunia itu tidak penting, tapi dia akan menjanjikan Piala Dunia sebagai salah satu hadiah yang akan dia persembahkan di Iya. nikahannya gitu. Mungkin Wah mungkin keren banget. ini adalah langkah yang tepat Ronaldo comeback gitu ya. Betul. Atau memang Ronaldo itu dari awal tidak mau bermain di Piala Dunia lagi. Wah bisa Itu jadi ya. cuma ngibulin pacarnya. Cuma ngenang-ngenang doang ya. Ada kena prank gitu. Biar dikasih biar jatah tetap lancar Iya, anjir. jadi Aduh. kembalinya Ronaldo itu berkaitan. Jadi kemarin itu rame. Kenapa Ronaldo bisa kembali? Karena di beberapa hari sebelumnya Ronaldo itu mengajukan beberapa syarat atau tuntutan kepada Oh, Al Nassr. Jadi Ronaldo itu menuntut Al Nassr untuk melakukan beberapa hal. Ada dua, bukan dua sih. Jadi Ronaldo itu
menuntut untuk tahun ini Al Nassr harus yang pertama mengembalikan kewenangan dan memastikan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan terulang. Kedua, memberikan dukungan keuangan internal untuk kesuksesan tim. Ketiga, memastikan tidak adanya campur tangan dalam tim. Dan yang keempat, ambil sikap tegas terhadap serangan internal, terhadap pemimpin dan tim manajemen eksekutif. Itu untuk tahun yang sekarang, kita bahas tahun yang sekarang dulu. Jadi menurut gue hal yang paling menarik itu ada di poin kedua, memberikan dukungan keuangan internal untuk kesuksesan tim. Wah, berarti apakah itu akan menjadi ini ya, menyumbangkan dana pribadi, uang pribadi gitu sih? Iya, untuk ini kan keuangan internal, artinya benar-benar keuangannya Ronaldo. Oh, berarti dibalik sikap protesnya Ronaldo absen di beberapa laga terakhir membela Al Nassr itu karena emang Ronaldo ini sebagai leader mungkin ya, itu ikut menyuarakan aspirasi atau keluhan-keluhan dari para teman-temannya, baik itu teman dalam satu klub ataupun staff-staff yang ada di Al Nassr ya, Ya, mungkin. Itu mungkin yang kita tidak tahu ya. Iya, atau memang karena memang itu inisiatif Ronaldo sendiri mungkin ya. Dan menariknya itu ya kita sudah tidak usah memperdebatkan lagi lah kalau misalkan uangnya Ronaldo itu banyak, seperti di video kemarin yang sempat banyak komen ya di video kita yang membahas Ronaldo mulai meredup, itu banyak uangnya Ronaldo sudah cukup dan sebagainya macam, dan banyak fansnya yang komen seperti itu. Iya, ibaratnya uang bukan masalah bagi Ronaldo. Iya, menurut gue ya mungkin yang akan disumbangkan Ronaldo ke Al Nassr itu ya duit AdSense. Oh, bisa jadi ya. AdSense per bulan kasihin ke Al Bisa Nassr. jadi. Atau ini uang-uang endorse dari Rexona ya. Nanti kan ketika uang AdSense itu distorin ke Al Nassr, nanti gold play button dipajang di kantornya Al Nassr. Iya, nanti. betul. Nah, ini menarik juga ya karena Ronaldo itu benar-benar di sini concernnya itu ya gara-gara minim banget biaya yang dikeluarkan oleh Al Nassr untuk transfer pemain di bursa transfer sekarang, dan itu alasan dia keluar kan gitu. Jadi dia ambil tindakan sendiri dengan kalau lu kurang duit nih gua kasih gitu. Iya ya, ibaratnya berani nalangin ya, berani ngerogoh kocek ya. Wah, semoga saja sih berita-berita positifnya emang bener adanya ya. Iya, dan juga poin yang ketiga, di tuntutan ketiga juga lebih menarik lagi. Memastikan tidak adanya campur tangan dalam tim. Waduh, berarti ini Ronaldo emang benar ngerasa dia lebih besar dari klub juga ya, Sen? Ya memang kan, tidak ada campur tangan dalam tim. Jadi selama ini apa yang dilakukan oleh Al Nassr itu keputusannya Ronaldo. Iya. Makanya kan gak ada trofi. Ya bener ya, karena Ronaldo ini kedatangannya ke Al Nassr seakan-akan Al Nassr yang bermain untuk Cristiano Ronaldo, bukan Ronaldo yang bermain untuk Al Nassr kan. Mungkin itu adalah salah satu keputusan di kontraknya, tapi kita tidak tahu. Tapi yang jelas salah satu tuntutannya itu tidak adanya campur tangan dalam tim. Itu yang jadi menarik. Jadi kan selama ini kita masih menduga-duga, waduh Al Nassr itu dikendalikan oleh Ronaldo dan segala macam. Itu hanyalah dugaan. Tapi setelah tuntutan ini keluar, ya memang benar. Memang benar adanya, udah fix ya. Masalah pemecatan pelatih, dijualnya Talisca, itu campur tangannya Ronaldo gitu. Dan mungkin sekarang dia tuntutan ini kan dikabulkan, berarti Ronaldo itu sudah membuka mata. Jadi dia itu tidak apa yang dia putuskan kepada tim selama 3 tahun terakhir itu tidak tepat dan tidak menghasilkan apa-apa. Jadi dia mulai berpikir secara logika. Mungkin sering nonton kontennya Next Idealist. Iya. Berpikir secara logika, uang segini banyaknya kira-kira ngasilin trofi. Gimana caranya? Iya gitu. Padahal bisa ngumpulin trofi sepak bola mau beli aja di pasar. Di Tanah Abang aja. Terus juga ada selain dituntutan di tahun ini 2026, kemudian Ronaldo juga menuntut untuk kebijakan klub untuk tahun depan yaitu 2027. Jadi sama ada 4 poin tuntutan. Yang pertama, kejelasan mekanisme dukungan. Yang kedua, mendukung Al Nassr dengan kesepakatan sama seperti yang lainnya. Ketiga, memastikan kesinambungan kekuasaan. Dan yang keempat, pembaruan untuk Jorge Jesus. Oh, itu tuh pelatihnya ya, Jorge Jesus itu pelatihnya ya. Betul. Wah, berarti lagi-lagi intrik internal atau konflik internal dalam Al Nassr ini ya ada unsur politiknya juga ya. Betul. Ibaratnya saling dukung gitu, kayak pelatihnya ngedukung Ronaldonya juga ngedukung pelatihnya. Waduh, berarti ini emang benar masalah yang ada di dalam kubu Al Nassr-nya sendiri ya. Tapi menurut gue ya dari
tuntutan di tahun ini dan di tahun depan ini seperti langkah-langkah mengkudeta. Nah, itu dia kayak seakan-akan ingin menguasai dari dalam dulu ya. Betul, karena dari semua tuntutannya seakan-akan benar-benar Ronaldo itu apa ya, super power di Al Nassr gitu. Iya, Jadi dia betul. bisa melakukan apapun, dan dari beberapa keputusannya kan kita tahu tadi memberikan dukungan keuangan atau itu entah potong gaji atau segala Iya. macam, nggak digaji dan juga segala macam. Kemudian ada di tuntutan tahun depan poin kedua, mendukung Al Nassr dengan kesepakatan sama seperti yang lainnya gitu. Waduh, berarti Nah, emang ini kan bener ya. mendukung Al Nassr dengan kesepakatan sama seperti yang lainnya. Berarti memang ada beberapa kesepakatan yang tidak disetujui oleh Ronaldo dan juga manajemen Bentrok gitu. Iya, betul. Dan juga kan kita tahu Ronaldo itu dicap salah satu sebagai pemain yang toksik, yaitu toksik dalam artian di ruang ganti dia itu tidak bisa dipegang oleh pelatih. Oh iya. Makanya dia di MU itu kan hampir berantem sama Erik ten Hag ya. Makanya Iya, dia iya. keluar kan berantem di ruang ganti. Betul Ya, sama Erik ten ya Hag. wajar juga sih karena dia merasa dirinya lebih besar dari yang lain. Iya, secara Nah, nama ya. ya enggak, memang betul kan. Yang paling besar followersnya, Betul. subscribernya gitu. Betul. Wajar. Pasti kalau dapat sama pelatih, follower lu berapa? Ya kan Ya seperti fansnya kan yang banding-bandingin Messi. Ronaldo lebih banyak followersnya, Ronaldo lebih banyak subscribernya, Ronaldo lebih tampan, trofi Euronya lebih banyak. Ya ayolah Messi nggak main di Eropa, tolol kan gitu. Jadi dari tuntutan-tuntutan ini menurut gua seperti langkah-langkah untuk mengkudeta. Betul, kayak ibaratnya langkah yang diambil sama Ronaldo itu pertama dia merangkul skuadnya dulu. Pertama dari pelatihnya, dapat dukungan dari pelatih, terus dapat dukungan dari beberapa pemain. Nah, mungkin konflik yang terjadi yang kita nggak tahu itu antara kubunya yang pro ke Ronaldo sama beberapa staf atau manajemen yang tetap kokoh sama pendirian mereka sebagai Al Nassr sebelum Ronaldo datang gitu, Sen. Jadi mungkin ada perbedaan visi dan misi ya antara keinginannya Ronaldo sama keinginan manajemen Al Nassr. Iya, jadi kalau memang seperti itu berarti Ronaldo itu ingin mengubah sistem Al Nassr-nya Iya, sendiri. betul. Gue juga ya mungkin Ronaldo punya point of view sendiri ya. Jadi Iya. dia itu pengen merubah Al Nassr, padahal Al Nassr di musim-musim sebelumnya itu kan sering banget juara, dan ketika Ronaldo datang tidak juara. Mungkin Ronaldo berpikir, jangan berpikir kalian bisa juara di masa yang sekarang karena musuh-musuh kalian klub-klub lain itu sama mendatangkan pemain-pemain Iya. Eropa. Jadi dia itu berpikir dia lebih tahu kekuatan klub-klub iya, lain betul. karena dia tahu kan yang datang juga teman-temannya sendiri gitu, klub-klub seperti Al Ittihad, Al Ahli gitu, apalagi Al Hilal dan juga segala macam. Berarti makanya dari situ Ronaldo itu langsung berpikir ya, waduh kalau Benzema ke Al Hilal nanti power scalingnya jadi nggak adil ya, jadi timpang karena Al Hilal bakal kuat banget kalau didukung atau ada pemain Benzema ya di dalam skuadnya ya Senya. Wah berarti emang sudah merasakan ya peta kekuatan dari tim-tim lain dari Iya. POP-nya Ronaldo itu sendiri. Iya, menurut gua Ronaldo juga ini sih, menurut gua kecewa ketika dia pindah keluar ke Al Nassr. Jadi menurut gua Ronaldo itu berpikir ketika dia di Al Nassr, Messi itu akan ikut ke Arab. Iya, yang waktu itu Al Hilal ya. Iya. Santer-santernya Al Hilal kan. Jadi ketika benar Messi ke Arab, nanti media itu memframing Messi itu selalu membuntutin Ronaldo. Iya, betul. Dan pada faktanya tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, Ronaldo jadi aduh nggak enak lah di Arab, gue yang nguasain. Padahal terus dia juga kaget. Wah, gue tetap kalah sama Benzema gitu. Iya, masih tetap kalah sama Benzema. Nah, malah nihil trofi ya. Iya, dan juga kan gue juga udah bahas tadi tuntutannya itu seperti mengkudeta ya. Dan juga kita langsung ke berita yang terakhir. Ini adalah breaking news paling breaking ya. Jadi setelah Ronaldo kembali ke Al Nassr, memutuskan untuk kembali ke Al Nassr, Presiden Al Nassr Abdullah Al Majid dilaporkan akan segera dicopot dari jabatannya. Waduh, berarti ini ownernya ya, pemiliknya ya? Ya presiden. No, presidennya ya? Iya, presiden yang sedang menjabat. Kemudian penjelasannya juga, Al Majid dilaporkan terlibat konflik dengan sejumlah sosok penting di klub, yakni CEO Jose Semedo, Direktur Olahraga Simão Coutinho, pelatih Jorge Jesus, dan terutama Cristiano Ronaldo. Per 31 Desember 2025, dia membatasi wewenang Semedo dan Coutinho, serta membatasi pengeluaran hanya melalui komite eksekutif. Ini memicu ketidakpuasan Ronaldo yang absen dari 2 laga karena protes minimnya dukungan transfer musim dingin. Jadi, bukan salah salah PIF yang tidak memberikan financial fair play yang besar kepada Al Nassr.
di bursa transfer kemarin. Ternyata itu adalah keputusan presiden, Oh, presiden presidennya Al ya. Nassr-nya sendiri. Waduh, berarti ini bertentangan antara pihak yang pro ke presiden sama yang ke Ronaldo Iya, ya, Sen? iya intinya jadi presiden ini langsung ke komite eksekutif mereka, tidak Iya, melalui CEO dulu. Jadi keputusannya itu tidak melalui CEO Jose Semedo dan juga dirutnya Dirtek ya, Dirtek dirteknya ya. Simao Coutinho. Jadi langsung ke komite eksekutif. Jadi menurut gua pandangannya Ronaldo itu kecewa karena ini tidak fair. Maksudnya langsung tidak adil gitu. Main Eh, main langsung buat keputusan sepihak gitu. iya. Makanya beberapa pihak seperti pelatih itu sendiri, Dirtek, itu lebih ke pro-nya ke Ronaldo karena memang ngerasa keputusan yang diambil oleh Presiden Al Nassr ini terlalu sepihak ya, Sen ya. Tidak dirundingkan dulu atau secara visi misi bersama gitu ya. Iya, jadi tidak lewat CEO dulu dan sepertinya si CEO dan Dirtek ini orangnya Ronaldo ya, Jose Semedo dan juga Simao Coutinho ini Iya gitu. betul, Jadi lebih pro-nya ke Presiden Ronaldo ya. Al-Majid itu membuat keputusan sendiri dengan mengirit biaya transfer Al Nassr di bursa transfer sekarang gitu. Tapi Bener. dikabarkan dia akan segera cabut setelah Ronaldo kembali. Waduh. Ini antara cabut atau emang bener dikudeta nih, Sen, kalau menurut lu, Sen? Jadi menurut gue ya, kita ambil dari keputusan dia mengirit biaya transfer di musim ini yang dikeluhkan oleh Ronaldo gitu. Iya, Nah, sebagai presiden menurut gue daripada CEO dan juga Dirtek, presiden itu pertama yang bertanggung jawab paling iya besar, betul. kemudian dia yang harus mengambil keputusan, kemudian dia juga yang paling tahu perusahaan itu kondisi kesehatan keuangannya bagaimana, pengeluaran yang sudah dikeluarkan sudah untung atau belum kan gitu. Iya Mungkin betul. juga menurut gua membatasi transfer di bursa transfer sekarang tuh ya karena memang dari 3 tahun ke belakang gue tuh udah jor-joran tanda Iya, tanganin ngeluarin duit segini, datangin pemain ini dan hasilnya nihil tidak ada gitu. hasilnya ya Iya, ibaratnya. menurut gua apa yang sudah mungkin ini menurut keyakinan saya Presiden Al Nassr ini merasa jika sekuat yang sudah dimiliki oleh Al Nassr sekarang itu sudah cukup karena sudah Mm-mm. banyak sekali yang dikeluarkan Betul gitu. betul. Ibaratnya mungkin secara presiden itu setelah 3 tahun mendatangkan Sadio Mane, mendatangkan Felix ya setelah Ronaldo ya. Ada banyak Tetapi kan kok Brozovic perasaan gua. Terus eh, aduh, gua lupa tiap musim kan ada pemain yang baru ya, Sen ya. Ruben Dias atau siapa ya backnya tuh yang dari City pokoknya kan backnya ini kan pemain Eropa yang masih muda kan yang nggak belum terlalu tua lah. Oh belum terlalu tua Perasaan gue juga Ruben ya. Dias kalau nggak salah. Pokoknya kan waktu tahun-tahun kemarin tuh Hmm. sekuat Al Nassr khususnya starternya ya 9 pemain Eropa kan. Yang Oh pemain Arab tuh cuma kiper sama yang di sayap yang tengil tuh. iya Cuma betul itu kan. betul betul. Ya ibaratnya apa ya 3 tahun sabar nggak pernah keluar-keluar di media apa segala macam. Tetapi hasil seperti ini mungkin kesimpulan yang diambil oleh bos atau presidennya Al Nassr adalah kita kalau komposisi pemain udah oke, Hmm. tinggal gimana nih entah itu intensitas latihannya atau daya saing para pemainnya atau motivasi para pemainnya ya tingkatin aja gameplaynya gitu kan Hmm. bukan karena untuk squad mau nambah siapa lagi kan Iya. ibaratnya kan. Sedangkan sebelum ini tidak pernah ada rumor bahwa Al Nassr menginginkan nama gitu Sen. Iya. Kecuali kalau misal sebelum konflik ini terjadi Al Nassr itu ingin merekrut Muhammad Salah tetapi tidak kunjung dikabulkan. Sedangkan kan tidak ada rumor-rumor menginginkan pemain dari Eropa kan. Hmm. Jadi ibaratnya tuntutan Ronaldo itu lebih ke terlalu apa ya, terlalu mendesak tapi tidak ada realisasi yang jelas gitu kan. Iya, mungkin Ronaldo berpikir jangka panjang ya. Kita Mm-mm. tuh harus mendatangkan pemain-pemain baru dan juga segala Mm. macam belanja brol-brolan lagi. Mungkin Ronaldo berpikir seperti itu dengan kabar kedatangan Benzema ke Al Hilal otomatis Iya, Al Nassr juga harus lebih diperkuat lagi gitu. Nah, tapi menurut gua presidennya itu berpikir dia sudah melakukan hal tersebut selama 3 tahun dan OTW ke 4 tahun, tapi belum dapat apa-apa hasilnya mungkin. iya, Bentrok di situ mungkin ya. Kalau misalkan debat antara presiden dan juga Ronaldo, pasti kan pendapat atau opininya presiden ini kan seperti tadi. Ronaldo ya seperti tadi harus belanja dan juga segala iya macam. betul. Kemudian mungkin presiden ini keceplosan. Gue nurutin lu nggak dapet apa-apa Nah, bisa gitu. jadi langsung ke trigger ya. Iya Ronaldo langsung wah keluar. Menurut gue dari awal jadi dari skema Ronaldo mogok kerja, Hmm. kemudian dia kembali lagi. Sebelum kembali dia ngajuin tuntutan-tuntutan yang tadi gue bacakan. Dan Iya. setelah
dia ada kabar memutuskan kembali, beberapa jam setelahnya ada kabar presidennya mau cabut. Ini kan seperti langkah kudeta ini. Betul, apalagi kalau menurut gue mah ini kan belum belum resmi keluar ya. Mm-mm. Apakah punya power yang cukup untuk bertahan atau gugur dan akhirnya dikudeta? Kalau prediksi lu sendiri, ujung-ujungnya Presiden Al Nassr ini bertahan atau cabut, Sen? Menurut gua cabut karena ada tambahan beritanya juga. Selain itu, dalam salah satu wawancara media yang dilakukan Al-Majid, ia mengeluarkan komentar yang mengkritik kinerja CEO dan staf teknis pelatih. Hal ini memicu kemarahan dari pihak manajemen profesional yang didukung oleh Ronaldo. Waduh, berarti ini Jadi bener-bener dia itu benar-benar nge-counter semua orangnya Ronaldo. iya, ibaratnya. Tapi kalau menurut gue mah, padahal ya sikap dari presidennya ini kan nggak tembus ke media ya. Kalau ibaratnya logikanya kalau presiden klub lain, itu keluar-keluarnya udah ke media loh. Wah gimana sih kerjanya nggak becus apa Iya. segala macam. Ini kan enggak ya. Tapi mungkin ya di kubu internal doang obrolan seperti itu. Dan ketika mengkritisi kinerja baik itu Ronaldo, Dirtek, pelatih dan staf-staf terkait, ini malah Ronaldo itu kayak apa ya? Membangun power. Membangun power, ibaratnya Untuk ngerangkul, melawan. ibaratnya kita jangan mau disalahin. Iya. Coba kita serang balik, salahin presiden kita gitu Iya. kan. Waduh. Jadi dalam dunia sepak bola banyak sekali kasus pemain ribut dengan manajemen ya. Iya. Gua baru tahu pemain ribut sama presiden klub. Nah, itu dia. Asli. Kalau pemain bisa memecat pelatih banyak sudah sering terjadi ya kan. Tapi kalau seorang pemain bisa mengkudeta presiden, waduh, ini kayaknya gue takutnya sih ke klubnya ya. Karena ketika presidennya diganti dan internalnya ini jadi terlalu liar gitu karena tidak ada yang lebih powerful lagi selain presiden. Wah, nanti keputusan-keputusannya bakal kacau gitu, Sen. Tidak terkontrol gitu. Jadi menurut gue ini tuh bener-bener skema kudeta ya. Jadi ini cocok logi aja karena di beberapa interview terakhirnya Ronaldo itu kan ngomong saya tidak mau menjadi pelatih, saya ingin memiliki klub. Wah, apa Tuh, menurut gue jangan-jangan ada nyambungnya karena jangan-jangan yang tadi gue bilang juga, gue baru dengar pemain sampai bisa ngelengserin presiden kalau Wah. memang Al-Majid ini keluar. betul. Nah, kita tunggu saja nanti presidennya siapa. Mungkin presiden boneka dulu sebelum Ronaldo pensiun dan bisa mengelola klub kan gitu. Apakah the one and only George Mendes akan menjadi the next presiden Al Nassr? Nggak mungkin, dia nggak bisa jadi boneka menurut gua. I saw speed jadi presiden pasti Nanti I saw speed. Dewan IRL sebagai presiden Iya. Al Nassr. Jadi langkah pertamanya itu mengubah nama stadium menjadi Siu Stadium. Siu Stadium, waduh. Stadion Al Nassr tuh diganti. Ini bakal mengguncang banget sih ya. Jadi dari skemanya juga menurut gue ini seperti langkah kudeta ya. Betul, Benar-benar seperti langkah kudeta. benar-benar ya mungkin Ronaldo berpikir dari karirnya yang sudah panjang dan juga pengalaman yang sudah sangat besar yang dia dapatkan di Eropa, bermain di Eropa gitu. Kemudian dia pindah ke Arab, mungkin sekarang dia merasa bisa menangani sebuah klub gitu. Dan dari keputusan-keputusan yang diambil dan juga skema-skema ini kan, wah ternyata apalagi fansnya Ronaldo ya langsung waduh gede kepala kan. Manajemen ternyata takut Ronaldo, apalagi mungkin pemerintah Arabnya juga takut ditinggal Ronaldo karena kalau Ronaldo nggak ada yang nonton. Apalagi diperkuat dengan katanya Toni Kroos itu ngomong ya seperti itu. Arab itu sebelum Ronaldo datang nggak ada yang nonton katanya gitu. Betul. Wah, apalagi gue dengar-dengar ada salah satu sponsor Sen yang mengancam justru kalau Ronaldo tidak balik lagi main untuk Al Nassr, dia akan cabut si sponsor itu. Waduh, berarti emang tidak bisa dibungkiri ya bahwa nama dari Ronaldo itu kan membawa efek besar, apalagi dari engagement-nya ya ibaratnya kan. Iya, jadi ini tuh sama kasusnya seperti Mbappe ya ketika transfernya ke Real Madrid itu kan yang nahan kan sudah bukan presiden klub, presiden negaranya kan. Macron kan yang nahan. Udah Mbappe jangan sampai ke Madrid, tapi akhirnya kalah debat sama Enrique tetap ke Madrid gitu. Mungkin Ronaldo itu ya mau tidak mau juga tidak bisa dihilangkan jasanya Ronaldo ke klub Arab itu, bukan klub Arab, ke Riyadh Saudi Pro League. Ya. Itu gede betul. Kan gue juga udah jelaskan, yang rugi cuma Al Nassr.
Iya, kalau klub-klub lain mah oke ya. Iya. Bahkan ibaratnya ada banyak petisi dari supporter 11 kan, kayak misalnya supporter Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal, supaya Ronaldo itu tetap stay di Al Nassr. Kenapa? Karena supaya mereka bisa tetap juara gitu kan. Iya. Bayangin kalau Ronaldo keluar dari Al Nassr, waduh Ronaldo bisa kandidat juara lagi nih. Ini Eh, bahaya buat klub Al lain. Nassr bisa juara lagi kalau nggak ada Ronaldo Iya ya. benar, Apalagi makanya menurut gua kalau itu yang kalau Ronaldo keluar yang paling kesel itu pasti Al Ittihad. Al Ittihad kita terancam ya. Apa gunanya gua datengin En-Nesyri? Iya bener, Gitu. ibaratnya betul untuk mengcounter ya kalau Iya. ujung-ujungnya Ronaldo nggak ada. Tapi ibaratnya kita kalau ngomongin Ronaldo itu pasti nggak jauh sama ngomongin Messi biasanya. Padahal kalau kita compare, ibaratnya eranya Ronaldo di Al Nassr dan eranya Messi di Inter Miami itu kan sama. Ibaratnya kayak misal Ronaldo mengambil langkah-langkah atau keputusan kayak misal penjualan pemain atau mendatangkan pemain di kubu Inter Miami juga kan sama, Messi juga sama Sen. Ibaratnya kalau diperhatiin awal debut Messi di Inter Miami itu skuadnya udah hampir nggak ada kan. Skuad pertama yang main bareng sama Messi di Inter Miami gitu kan. Apalagi Messi mendatangkan teman-temannya sendiri, baik itu dari pelatih. Seperti yang kita tahu ada Luis Suarez, ada Sergio Busquets, ada siapa lagi tuh? Jordi Alba ibaratnya kan. Tetapi bedanya itu kalau Messi di Inter Miami itu adem ayem. Ditambah meskipun Messi yang mengatur siapa pemain yang akan datang, tetapi bisa memberikan hasil, Zen. Ibaratnya bayangin Inter Miami sepanjang sejarah biasa ada di urutan paling bawah klasemen, sekarang dalam sejarahnya baru mendapatkan 3 trofi itu di eranya Messi. Jadi ibaratnya lebih diterima gitu karena memang membuahkan hasil. Nah, sedangkan kalau Ronaldo di Al Nassr, Zen, ibaratnya dia mengambil tindakan, mengambil keputusan, tetapi tidak ada hasil sehingga yang kita lihat, yang kita tangkap itu banyak perdebatan dan banyak konflik, Sen. Bedanya di Hmm. situ sih kayaknya. Iya mungkin jadi kan sudah dikonfirmasi juga oleh mantan-mantan pemain Inter Miami yang sekarang keluar ya. Mereka kan bilang jika sekarang manajemen atau direktur olahraganya bahkan dipegang oleh keluarganya Messi. Iya, Tapi mereka tidak bisa berkomentar buruk karena ketika mereka keluar Inter Miami bisa juara bisa gitu. juara. Kalau di Ronaldo kan mungkin sekarang jadi Ronaldo itu beda kayak Messi soalnya benar-benar dari presiden, dari CEO, dari direktur olahraganya juga setuju jika nanti Messi semua yang akan mengatur Iya, gitu. Nah, untuk masalah Ronaldo bedanya di sini. Jadi, mungkin kesepakatan itu belum dibuat dengan presiden dan juga pihak manajemen jajaran atas klubnya gitu. Ronaldo langsung pengen seolah-olah ngatur-ngatur sendiri. iya Kalau Messi mah betul. dari awal sudah deal dengan Inter Miami ya jika esok nanti lu yang ngatur Oh sama iya, keluarga iya lu gitu. betul Kalau betul. Ronaldo mah dikontrak sebagai pemain saja. Betul Messi mah betul. dikontrak sebagai pemain dan karena dia dikasih saham klubnya sendiri dan kesepakatannya kan memang seperti itu. Iya Sok Messi betul. boleh ngatur. Kalau Ronaldo mah kan benar-benar dikontrak untuk jadi pemain saja Berarti gitu. dia tuh ngatur-ngatur improv aja itu Ya ya, gitu. tidak ada Jadi di dalam kontrak ya. iya, jadi kalau misalkan Ronaldo Hmm, ya kita nggak tahu klausul kontraknya ya. Kalau iya. misalkan dari awal memang ada ada memang Ronaldo juga sama seperti Messi di Inter Miami gitu. Ya mungkin Hmm, itu apa kesalahan dari manajemen aja karena sudah 3 tahun Ronaldo ternyata tidak membuktikan. Kalau betul. misalkan dari awal kontrak sok lu jadi pemain Al Nassr tapi lu juga boleh ngatur semuanya dari staf pelatih dan juga segala Hmm, macam, otomatis menurut gue dari pihak klub juga langsung ngasih target dengan apa yang lu bawa sistem baru lu bisa iya. ngasilin apa Iya betul itu betul. dari kekesalan-kekesalan ini mungkin ya memang targetnya belum ada yang tercapai dari Ronaldo sendiri wajar Iya. kesel gitu apalagi Ronaldonya yang kalau misalkan seperti itu Ronaldo yang playing victim parah. Iya, parah. Soalnya ibaratnya dituntut malah balik ngambek gitu kan. Mm-mm. Kan aneh banget ya, Sen, Enggak ya? jadi dia nuntut tapi dia yang gagal tapi dia juga yang ngambek Iya, dia juga yang ngambek. gitu. Nah, ibaratnya gue kasihan banget sama presidennya, Sen. Ibaratnya ini malah petaka besar Kan banget kalau rumor-rumor juga kan kepergian Ronaldo dari Real Madrid itu kan sedikit perpecahan, sedikit ketidaksetujuan dengan Florentino Perez ya. iya. Ya lawan Florentino Perez. Nah, itu dia Jadi dia tuh bedanya. merasa gua aja udah berani lawan Florentino Perez Perez, gitu. apalagi sekelas Al Nassr ya Iya, ibaratnya Nasr kan. kan langsung kan transfernya Ronaldo ke Juventus itu mengagetkan semua pihak karena 1 bulan sebelumnya Real Madrid membuat video seolah-olah Ronaldo kan stay. Apalagi kan ada video Rangga tuh kan waktu Ronaldo pakai jersey baru musim depannya Real Ya Madrid tuh. itu Ya kan makanya itu ibaratnya kan kan. mendadak lah Ronaldo stay Ronaldo ternyata Iya, dijual ternyata ya pinter dijual. lah kayak kayak itunya juga kayak Pereznya juga ya dijual Iya. lah mumpung masih ada
harganya kan gitu. Betul. Juventus aja yang katro lah. Mumpung ada yang Kata nampung ya. kata Coach Justin mah Juventus katro. Katro, bener. Makanya, waduh, ini bahaya banget ya, bahaya banget. Gue jadi turut berempati ke presidennya Al Nassr ya, karena dia sudah 3 tahun ini sabar, sabar, nggak pernah keluar-keluar berlebihan. Tapi kalau ujung-ujungnya dikudeta, ya oke lah kalau hasil dari kudetanya langsung membuahkan hasil seperti memenangkan trofi ya. Kalau jadi makin turun karena kan Nah, kacau, gimana gini nih? aja. Ronaldo kan pulangnya minggu depan dan kayaknya lawan Al-Fateh itu dia main. Kita tunggu Iya, saja dua match ditinggal Ronaldo itu digendong Mane dan menang semua. iya, Kita tunggu ketika Ronaldo datang apa hasilnya Al Nassr melawan Al-Fateh ya, klub betul. papan bawah. Nah, mungkin alasan Ronaldo comeback juga milih-milih, Sen. Wah, comebacknya gue pengennya pas ngelawan Al-Fateh. Coba kalau ngelawan ke klub-klub besar, Ya makanya, dia kan makanya nggak kan mau dia kan? memilih absen di AFC kan, Iya, lebih betul ya. memilih di Liga Di gitu. Liga. Ya kita tunggu saja lah sampai akhir. Kan fans Al Nassr juga bukan fans Al Nassr ya. Kok jadi komentar-komentar netizen di sosial media kan setelah ditinggal Ronaldo, waduh, kepoin sama Al Hilal tinggal 1, berarti lebih baik gitu. Iya, Digendong lebih benar-benar baik. digendong Mane. Ini lihat aja di akhir musim siapa yang juara. Betul. Kalau ternyata acak-acakan lagi, waduh. Gue sih berharapnya ada chance ya untuk musim ini Al Hilal ketemu Al Nassr. Gua belum lihat ya sisa pertandingannya karena Liga Arab tuh berjalannya bareng sama Liga Eropa, jadi berakhirnya juga bareng kayaknya. Wah, berarti kalau kalau nanti ada apa pertandingan Al Nassr melawan Al Hilal, harusnya ini jadi pembuktian buat Ronaldo. Ronaldo harus main, kasih kontribusi, bawa menang nih Al Enggak, Nassr. paling dia alasan cantengan nanti. Ya palingnya alasan apa-apa, sedangkan Benzema di gastorinya udah pemanasan ya. Iya, nanti. Nah, kita tunggu saja lah. Tunggu saja ya. Dan kita akan kawal terus ya. Iya, Kawal kawal terus terus. kasusnya Ronaldo karena jujur ini bukan suuzon ya. Gue berpikir Iya, kalau misalnya skemanya seperti skema Ronaldo itu mengkudeta mengkudeta Presiden Al-Majid. presiden. Nah, kita tunggu apakah supporter itu akan diam karena supporter ini terbagi juga ya, Senya. Ada supporter baru dari Al Nassr yang dia itu ngefans-nya ke Ronaldo ada, tapi ada juga kan supporter yang benar-benar support ke Al Nassr-nya. Dan Ibaratnya keduanya itu ada, tapi nggak banyak kan, iya di betul, Arabnya di sendiri. Arabnya sendiri. Makanya akan seperti apa lagi kelanjutannya. Tapi meskipun banyak drama-dramanya ya, tetapi kalau menurut gue mah drama ini tidak menarik minat orang-orang untuk menonton Liga Pro Saudi ya, Sen ya. Ya mungkin ada beberapa ya, ada beberapa Mm-mm. yang tetap nonton Liga Pro Saudi lah, contohnya seperti fans-fansnya Ronaldo gitu. Tapi untuk Iya. gue pribadi sih belum ya untuk sekarang, Mm. belum berminat untuk nonton Liga Pro Saudi. Gue nonton pertandingan klub Saudi itu ketika Inter Miami versus Al Nassr, kemudian ketika PSG versus Al Nassr. Mm. Cuma itu ya, yang lainnya mah enggak. Berarti kan bukan karena nonton Al Nassr-nya ya, tapi nonton lawan Al Nassr-nya ini ya. Iya, yang Ibaratnya. kata Coach Justin kan, ngapain nonton liga yang isinya orang ngemis-ngemis penalti? Iya, Lu iya. lu nyuruh gua nonton liga seperti itu gitu. Itu penghinaan. Tuh buang-buang waktu Iya, terus juga ibaratnya. kan jadwalnya Al Nassr tuh terkadang bentrok sama ini matchnya liga-liga top Eropa seperti Premier League, kemudian Serie A, La Liga gitu. Gua lebih mending nonton itu gitu, Iya, yang lebih benar. jelas, yang benar-benar sepak bola modern yang harus kita nikmati untuk sekarang gitu. Bener ya ibaratnya. Ya kita tunggu saja comeback dari Cristiano Ronaldo bermain lagi akan seperti apa ya ibaratnya ya. Karena buat orang-orang yang apa ya, yang tahu seluk-beluk tentang sepak bola harusnya bisa menilai ya Sen ya. Dari kacamata netral gitu. Ibaratnya keadaan Ronaldo di Al Nassr itu sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah kan kita harusnya bisa menilai ya Sen ya. Dan kalau benar-benar kalian itu harus bisa menilai, kalian pikirin lagi skemanya Ronaldo keluar dari MU di periode kedua, skemanya dia keluar dari Juventus, skemanya dia keluar dari Real Madrid. Itu ribut sama manajemen semua aja. Betul. Apalagi kan sebelum ke Al Nassr kalau kalian ingat ya. Jadi ketika Ronaldo periode kedua di Manchester United itu kan udah sempet sering lah ya, sering ribut tapi masih main, sering ribut tapi main. Puncak-puncaknya itu ribut gedean, terus nggak lama hadir di podcastnya Piers Morgan jelek-jelekin MU.
Nah, di waktu itu langsung gencar dia nyari klub baru, Sen. Iya. Itu masih under kontrak kan? Iya. Nawar-nawarin ke ini klub-klub kecil Kan di tawarannya itu Eropa dari gitu kan. Arab, dari India, dan juga dari MLS pada Nah, saat itu. Cuma itu kan di 3 liga itu. Itu kan yang nawar Ronaldo. Sedangkan Ronaldo-nya itu menawarkan ke Iya. Liga Eropa tidak ada yang Eropa. mau kan. Ibaratnya kan ke Bayern Munchen coba. Ibaratnya nggak ada yang mau. Ibaratnya udah nggak laku. Tetapi yang jadi negatifnya itu dia under kontrak tapi udah langsung nyari ini batu loncatan Ya kan dia siap ini apa debat di pengadilan kan waktu Iya. Juventus juga kan dia tuh jadi dia sudah berpikir ketika dia memberontak kalaupun salah dia berani bayar denda udah gitu itu dia. Makanya dia berani iya berani karena punya duit gitu apalagi kan sekarang dia tambah kaya ya AC-nya tiap bulan. Iya bener, AC-nya bener emang bener-bener ini ya bagaimana kita jadi penasaran Sen bagaimana seorang Cristiano Ronaldo mengakhiri karirnya kita kan masih belum melihat ya apakah akan ada perayaan dari supporter dari fansnya atau seperti sebelum-sebelumnya tahu-tahu udah selesai ya jadi Al Nassr gitu kan tanpa perayaan apapun. Ya, kalau itu mah sudah nggak usah dibicarakan ya sudah ketebak pasti ada perayaan yang dibuat sendiri ya Globe Soccer Dubai Dior itu apa? Iya betul itu benar-benar perayaan. Itu pasti perayaannya di situ pasti sampai berani undang-undang ini ya toko-toko penting ya untuk menghadiri ya padahal tidak punya kredibilitas enggak ya. Jadi kalau Ballon d'Or di orang non pesepak bola atau pernah melatih itu pasti ini apa media, wartawan, jurnalis dan juga segala macam. Bedanya kalau Dubai Dior dan juga itu tuh lebih mengutamakan konten kreator yang datang seperti Mr. Beast, Isospeed gitu. Isospeed masih ada nyambungnya karena dia termasuk konten kreator sepak bola kan. Ya. Gitu. Kalau Mr. Beast gitu apa gitu. Palingan gitu. Nanti juga pasti kita akan melihat di tahun-tahun ke depan itu Atta Halilintar menghadiri Globe Soccer atau misalnya atau Dubai Dior pasti. Nanti jadi konten kreator of the world ya. Iya siap. Tungguin saja lah. Kita kawal terus langkah kedepannya Bang Dodo ya. Karena kita itu bukan membenci Ronaldo, kita itu sangat peduli kepada Ronaldo. Kemudian kita sudah beberapa kali dalam satu video itu konteksnya cuma Ronaldo sendiri dan banyak fansnya yang komen-komen memuji kita agar terus-terusan membahas Ronaldo. Iya, karena kita ingin apa ya sebagai sumber informasi juga ya karena mungkin karena kita tahu info-infonya jadi kita ingin berbagi sharing info kepada teman-teman apalagi fans Ronaldo lebih tepatnya sumber emosi. Bener ibaratnya ini kita yang faktos-faktos saja ya Sen ya ibaratnya kalau untuk fans Ronaldo kalau misalkan lihat konten sliding tackle lagi gue saranin pakai kacamata las. Kenapa ya? Biar nggak silau kan Biar nggak silau ini terlalu fakta ya, terlalu faktos ya. Nanti sakit mata ya. Kita kawal terus lah, kita kawal terus lah intinya. Kita akan update terus kabar dari Bang Dodo ya. Betul. Dan juga kabar dari Al Nassr apakah kalau misalkan tiba-tiba bener Al Majid itu keluar dan ganti presiden, bener berarti itu bakal kudeta. Bener kudeta. Ibaratnya lagi-lagi di episode kali ini kan kita memberikan prediksi langkah-langkah selanjutnya akan seperti apa ini kan. So ada yang mau dibahas lagi mungkin untuk video kali ini sudah sampai di sini sampai sini ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video atau episode kali ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman kalau punya opini atau mau sharing pendapat pribadi seputar sepak bola atau apapun itu teman-teman bisa drop di kolom komentar ya. So jangan lupa buat like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.